Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NPM 1813041027, dan rekan saya Sapria Rahma Anissa, NPM 1853041003. Kami dari kelompok 9 mata kuliah berpikir kritis. Bahasa merupakan media komunikasi yang paling efektif yang dipergunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Bahasa yang digunakan dalam berinteraksi pada keseharian kita sangat bervariasi. Bentuknya baik dilihat dari fungsi maupun bentuknya itu sendiri. Berikut penjelasan dari saya dan rekan saya Sapria Rahma Anissa. Saya Syafria Rahma Anissa, NPM 1853041003 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang berpikir kritis. Berpikir kritis, critical thinking, yaitu keterampilan untuk menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua hal dalam suatu permasalahan. Berpikir kritis ini meliputi kemampuan untuk mengumpulkan, mengoordinasikan, mengingatkan, dan menganalisis informasi. Menurut Einstein, tahun 2006 halaman 1 menjelaskan bahwa berpikir kritis dapat menjadikan seseorang menganalisis informasi yang didapatkan, bukan hanya mempercayai informasi yang didapatkan dan menerima informasi tanpa kebenaran. Kemudian menurut Hidayah tahun 2014 halaman 25, berpikir kritis adalah aktivitas kognitif yang berkaitan dengan penggunaan daya nalar atau pemikir. Sedangkan menurut Slamoto tahun 2015 halaman 51, berpikir adalah suatu kegiatan untuk menentukan pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai pola pikir berbeda-beda karena proses pengetahuannya yang kritis dalam sudut pandang. Kemampuan berpikir kritis dapat mendorong seseorang memunculkan ide-ide atau pemikiran baru mengenai permasalahan tentang dunia. Seorang akan dilatih bagaimana menyeleksi berbagai pendapat, sehingga dapat membedakan mana pendapat yang relevan dan tidak relevan, mana pendapat yang benar dan tidak benar. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis seseorang dapat membantu dalam membuat kesimpulan, mempertimbangkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Yang kedua, yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif atau creative thinking merupakan keterampilan berpikir yang sifatnya masih original dan reflektif yang menghasilkan suatu produk yang kompleks. Kegiatan yang dilakukan meliputi memadukan ide, menciptakan ide baru, menentukan efektivitasnya. Berpikir kreatif juga meliputi kegiatan untuk menyimpulkan suatu hal yang kemudian dapat dijadikan produk akhir yang baru. Yang ketiga yaitu hubungan antara berpikir kreatif dan berpikir kritis. Seseorang pemikir kritis membutuhkan kesadaran dan keterampilan untuk memaksimalkan kerja otak melalui langkah-langkah berpikir yang baik, sehingga kerangka berpikir dan cara berpikir dapat tersusun dengan pola yang sistematis. Saat ini, sebelum ada rumusan langkah-langkah berpikir kritis yang sudah baku, karena berpikir kritis sangat sulit untuk diukur. Berpikir kritis merupakan suatu proses, bukan hasil akhir yang mudah dikenali. Sementara seseorang pemikir kreatif juga biasanya membutuhkan kesadaran dan keterampilan untuk memaksimalkan kerja otak melalui langkah-langkah berpikir yang baik, sehingga kerangka berpikir dan cara berpikir dapat tersusun dengan pola yang sistematis. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan menciptakan suatu hal yang baru, atau kemampuan menempatkan dan mengombinasikan sejumlah objek secara berbeda yang berasal dari pemikiran manusia yang bersifat dapat mengerti budaya guna dan inovatif dengan berbagai macam faktor yang dapat mengetahui. Kreativitas lebih mengutamakan segi
penemuan atau hal baru melalui proses tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada analisis wacana. Analisis wacana sedang hangat diperbincangkan baik dalam berbagai perdebatan maupun teks ilmiah. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meliputi atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun tulisan. Yang selanjutnya yaitu ada moral reasoning. Penalaran moral adalah studi psikologi yang tumpang tindih dengan filsafat moral melalui dari usia muda yang dapat membuat keputusan moral tentang apa yang benar dan apa yang salah. Ini menjadikan moralitas mendasar bagi kondisi manusia. Kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari suatu atau beberapa premis. Prosesnya meliputi kegiatan untuk menguji hubungan antara beberapa pertanyaan atau data. Yang kemudian selanjutnya yaitu ada cara mengambil keputusan. Yang pertama itu buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Yang kedua, mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Yang keempat, membuat dampak positif dan negatif. Yang kelima, coba ubah dengan menjadi orang lain. Model untuk mengambil keputusan yang baik adalah dengan memperoleh kejelasan mengapa keputusan itu penting, memastikan rangkaian pertimbangan alternatif yang memungkinkan dipertimbangkan. Argumen merupakan pernyataan atau proposi yang dilandasi oleh data-data. Keterampilan berpikir kritis meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan penyusunan argumen. Secara garis besar, argumen adalah sekumpulan pernyataan yang terdapat permis untuk mendukung suatu pernyataan lain dan digunakan untuk menemukan sebuah kesimpulan, sehingga memberikan suatu argumen sama saja dengan memberikan kumpulan permis yang dijadikan alasan sebagai kesimpulan upaya yang disengaja untuk bergerak dari sekedar membuat pernyataan. Saat memberi argumen, kamu menawarkan serangkaian pernyataan terkait yang mewakili upaya untuk mendukung pernyataan utama. Ini bertujuan untuk memberikan alasan yang baik kepada orang lain untuk percaya bahwa apa yang kamu tegaskan adalah benar dan bukan salah. Selanjutnya itu struktur argumen. Yang pertama yaitu klaim. Klaim adalah sebuah jawaban untuk sebuah pernyataan atau sebuah masalah atau untuk mengidentifikasi sebuah argumen. Kritik terhadap sebuah argumen dan pemahaman konseptual. Klaim juga bisa diartikan sebuah pernyataan tentang apa yang telah dipahami atau kesimpulan yang telah dicapai dari penyelidikan atau teks yang telah dibaca. Klaim akan didukung oleh sebuah data. Yang kedua yaitu evidence. Adalah sebuah data pendukung atau informasi yang mendukung sebuah klaim yang berasal dari sumber yang dapat dapat diamati dengan cara sama oleh siapa saja dan fitur diamati secara konstan. Data harus sesuai dan cukup untuk mendukung klaim tersebut. Semakin banyak data yang diberikan, maka semakin kuat klaim yang diajukan. Data bisa diperoleh dari penyelidikan atau sumber lain, termasuk pengamatan. Informasi yang ditemukan dalam teks, data yang diarsipkan, dan informasi yang dari seorang ahli. Yang ketiga itu reasoning. Reasoning adalah penjelasan tentang bagaimana bukti mendukung klaim tersebut dan mengajak atau meyakinkan orang lain bahwa bukti yang digunakan dapat mendukung klaim tersebut. Reasoning adalah pembenaran yang menghubungkan klaim dan bukti dan mencakup prinsip-prinsip
yang sesuai dan memadai untuk membela klaim dan bukti. Setiap bukti mungkin memiliki pembenaran yang berbeda untuk alasan mengapa data tersebut dapat mendukung. Yang terakhir yaitu rebuttal. Rebuttal ini adalah hal yang menggambarkan penjelasan alternatif atau menyediakan bukti kontra dan penalaran mengapa alternatif tersebut tidak tepat. Rebuttal juga dapat diartikan sebagai bukti yang memidai atau tidak setuju dengan sanggahan tersebut. Contoh yang pertama yaitu pola analogi atau perbandingan. Sifat manusia ibarat padi yang terhampar di sawah yang luas. Ketika manusia itu meraih kepandaian, kebesaran, dan kekayaan, sifatnya akan menjadi rendah hati dan dermawan. Begitu pula dengan padi yang semakin berisi, ia akan semakin merunduk. Apabila padi itu kosong, ia akan berdiri tegak. Contoh yang kedua yaitu pola generalisasi atau umum ya. Setelah karangan anak-anak kelas 8 diperiksa, ternyata Ali, Toto, Alex, dan Burhan mendapat nilai 8. Nah, anak-anak lain mendapat nilai 7 dan Burhan mendapat nilai 8. Hanya Maman yang mendapat nilai 6 dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang. Boleh dikatakan anak kelas 8 cukup pandai mengarang. Contoh yang ketiga yaitu pola sebab akibat. Contohnya gini, kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Di samping itu, irigasi di desa ini tidak lancar, ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap lahan pertaniannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini selalu gagal. Lalu cara menetapkan argumen yaitu argumen biasanya berisi mengenai unsur-unsur penjelasan yang berupa alasan logis dan hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Jadi cara menentukan argumen pada teks adalah menemukan fakta-fakta yang disampaikan untuk memperkuat tesis. Buatlah argumen yang sesuai dengan konteks yang dibahas dan jelaskan argumen dengan alasan yang logis agar diterima orang. Argumen yang dibuat jangan berubah-ubah. Argumen adalah sekumpulan pernyataan yang terdapat premis untuk mendukung suatu pernyataan lain dan digunakan untuk menemukan sebuah kesimpulan, sehingga memberikan suatu argumen sama saja dengan memberikan kumpulan premis untuk dijadikan alasan sebagai kesimpulan. Sebelum menyampaikan argumen, sebaiknya seorang mencari kebenaran dan apa yang dibahas sehingga argumen yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan bisa logis dan dipercayai kebenarannya. Yang selanjutnya itu ide. Ide itu merupakan ide sama dengan gagasan, yang merupakan istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat dengan pengertian umum citra mental atau pengertian, terutama Plato adalah eksponen pemikiran seperti ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Begitu juga dengan pendapat Bertens tahun 1999 melihat bahwa pemaknaan ide di dunia modern berarti suatu gagasan atau tanggapan yang hanya terdapat dalam pikiran saja. Akibatnya bagi orang modern, ide merupakan suatu yang bersifat subjektif belaka. Lain halnya pada Plato, bagi dia ide merupakan suatu yang objektif. Jadi gagasan atau ide biasanya dibuktikan dengan penjelasan yang bisa diterima oleh orang. Gagasan atau ide yang baik biasanya disampaikan dengan
bahasa-bahasa dan kalimat-kalimat yang berterima oleh banyak orang. Gagasan atau ide ini juga didasari oleh kelancaran seorang dalam berkomunikasi. Berkomunikasi yang dimaksud adalah mengenai kelancaran seorang dalam mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa yang kemudian diterima dengan baik oleh yang mendengarkannya. Lalu kemudian cara menyampaikan ide yang diterima orang dengan baik ya, sampaikan ide yang tidak menyinggung orang. Ide tersebut harus logis dan bisa diterima. Sampaikan dengan jelas dan spesifik. Ungkapkan dengan bahasa sederhana. Sampaikan dengan komunikasi yang baik, hindari minder, berikan contoh dan fokus pada yang penjelasan utama. Dengan mengungkapkan bahasa dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami juga akan membantu agar apa yang diberikan atau ide yang disampaikan diterima oleh banyak orang. Sekian, terima kasih.